Simbah dhisik seneng onde-onde, sediakin onde-onde. Simbah dhisik seneng bubur, sediain bubur. Seneng serabe, sediain serabe. Sesuai dengan apa yang disenengi. Seneng tahu bakso, sediain tahu bakso. Oh, simbah nek ngombe kopi ra nganggo gula, takut diabetes. Awis mati kok diabetes. Dan real mereka pasang itu, ada makanan itu di kamarnya. Kadang makanan itu ditaruh di teras rumah. Ini makanan Simbah. Mungkin Anda pernah jumpai itu ketika di Bali ya. Dan ternyata itu ada di Jawa. Karena mereka meyakini arwah itu kembali pulang dan mengkonsumsi makanan sebagaimana saat dia hidup. Selamat datang di Inti Dakwah Official. Menjelang bulan suci, seringkali muncul berbagai keyakinan di masyarakat yang dianggap bagian dari agama, padahal hanya mitos budaya. Simak penjelasan mendalam Ustadz Ammi Nur Baits agar ibadah kita bersih dari penyimpangan akidah. Dan di Jawa itu banyak sekali akidah yang bersumber dari Jarini. Andaikan dikumpulkan itu bisa jadi al-aqidah al-jariniyah. Saking banyaknya. Kumpulan akidah-akidah Jarini. Keyakinan kok Jarini itu loh. Akidah tapi berasal dari katanya, kata leluhur. Nah, suasana semacam ini ternyata dimiliki oleh orang jahiliyah masa silam. Orang jahiliyah itu punya pemahaman bahwa akidah itu bersumber dari leluhur. Sebagai wujud penghormatan kita kepada leluhur, sebagai bentuk penghormatan kita kepada leluhur, maka apapun yang diajarkan oleh leluhur, terlepas itu benar maupun salah, semuanya diikuti. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, diperintahkan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang telah Allah turunkan kepada kalian. Qalu, maka mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kami mengikuti apa yang kami jumpai dari ajaran aba'ana, leluhur-leluhur kami. Sehingga mereka membangun keyakinan agama itu berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh leluhur. Pertama, keyakinan bahwasanya arwah itu kembali ketika bulan Sya'ban atau bulan Ramadan. Dan ini keyakinan yang jelas salah. Kenapa, Pak? Karena nggak mungkin arwah itu bisa balik. Orang yang sudah mati, maka arwahnya berada di alam namanya alam barzakh. Apa arti barzakh? Barzakh artinya pemisah. Allah Ta'ala berfirman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua lautan. Bainahuma barzakh, di antara dua lautan itu ada barzakh. La yabghiyan, sehingga antara air laut kanan dan air laut kiri tidak saling bercampur. Allah sebut pemisah ini barzakh. Alam barzakh disebut alam barzakh, alam kubur disebut alam barzakh karena dia menjadi pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka tidak mungkin arwah itu bisa balik. Dan ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan keyakinan sebagian masyarakat bahwa tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar adalah yang bisa melihat kejadian-kejadian aneh tadi? Ini keyakinan nggak benar, Pak. Bukan syarat orang dapat Lailatul Qadar harus bisa melihat kejadian luar biasa. Karena gara-gara keyakinan ini membuat sebagian orang jadi putus asa. Aku udah berusaha iktikaf, aku udah berusaha rajin ibadah, tapi nggak pernah lihat apa-apa itu, Pak. Biasa-biasa saja. Sampai tengah malam jam 12 tak perhatikan pohon, juga nggak sujud-sujud. Nah, tak lihat ke langit, nggak ada kata Allah, tulisan Allah, nggak ada. Ya, Bapak mau nyari apa? Ya, barangkali ada tanda-tanda kalau aku dapat Lailatul Qadar. Keluar cahaya
atau apa. Nggak benar, Pak. Semua yang beribadah di malam itu dia dapat Lailatul Qadar. Mitos-mitos seperti ini Bapak Ibu, agar jangan sampai ini melekat pada diri kita dan dibawa sampai mati. Semua akidah yang menyimpang ketika dibawa sampai mati ini bisa berbahaya bagi kehidupan berikutnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ajarkan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian dan jangan ngikuti bisikan apapun yang datang dari wali-wali yang nggak jelas, aulia yang nggak jelas. Sehingga ada yang bilang A, ada yang katanya B, katanya C. Kalau nggak ada sumber yang pasti, sumber yang jelas, sebaiknya Anda katakan, aku nggak mau meyakini seperti ini. Bersihkan diri kita dari keyakinan yang bermasalah, karena keyakinan seperti ini akan jadi mitos gentayangan yang ada di masyarakat dan bisa jadi dibawa sampai mati.